Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ahya. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa jumpa lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang mana mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja program ini mengajak Mang Cek juga untuk mengajak melengkapi wawasan dan keagamaan tentang seputar agama Islam, guna dimanapun untuk bekal dunia maupun bekal kita di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, tentu saja Mang Cek Doli mendoakan Mang Cek Bicek dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja bagi Mang Cek Bicek yang dalam perjalanan cukup ekstra hati-hati, mungkin kondisi cuaca hari ini kurang membaik untuk wilayah kota Palembang. Tapi tentu saja Mang Cek Bicek, insya Allah mudah-mudahan kita dalam ridho dan berkah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Nah, sebagaimana Mang Cek Bicek hari ini, alhamdulillah kita program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi kali ini. Hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah, atau bersama dengan tanggal 1 Maret 2024 Miladiyah. Alhamdulillah Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini kita telah berada di 20 Sya'ban. Tanpa terasa bulan Sya'ban akan berangsur-angsur untuk berada pada posisi akhirnya, dan tentu saja kita akan sebentar lagi akan menghadapi, akan berjumpa, akan bertemu, dan semoga Allah SWT akan mempertemukan kita, memperjumpakan kita dalam kondisi sehat, hingga kita akan dapat mampu untuk bertemu dengan tamu yang agung kita, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ada bulan yang sangat kita nantikan, bulan yang sangat kita rindukan bersama. Dan alhamdulillah pada pekan hari sore hari ini kita akan membahas tema Marhaban ya Ramadan, Marhaban ya Syahrul Quran, Marhaban ya Syahrul Siyam. Dan tentu saja insya Allah akan dibahas bersama guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Iing Solihin, Sarjana Sosial Islam, Megi Sesayen, merupakan dari Forum Komunikasi Mubalir Mudah Sumatera Selatan. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Lama tidak ketemu Ustadz. Lama tidak ketemu. Tidak, kembaran Ustadz Somad. Ya, alhamdulillah. Jelas kalau hitungan sudah setahun. Sudah setahun Ustadz. 2023 sekarang 2024. 2004. Alhamdulillah Ustadz ya. Saat ini Forum Komunikasi Mubalir Mudah Ustadz. Sumatera Selatan atau Kota Palembang nih Ustadz? Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Ini komunikasi mubalir, para mubalir yang muda-muda apa sih? Iya, bukan hanya muda, tapi muda di situ bukan umurnya, tapi muda dipanggil, yang muda datang. Muda dipanggil, termasuk hari ini Ustaz ya, muda dipanggil Ustaz. Selain kegiatan forum ini Ustaz, apa lagi Ustaz kegiatan sehari-hari? Alhamdulillah sebagai pembimbing haji dan umroh. Haji dan umroh Ustaz, di KBH Ustaz ya? Di KBH juga di travel. Milik sendiri Ustaz? KBH-nya atau ikut gabung kawan-kawan. Gabung kawan-kawan. Ini udah berangkat jamaah udah berapa banyak Ustaz? Ada terhitung. Udah terhitung Ustaz. Tapi kata aman ada yang free Ustaz, boleh lah. Siap. Doli siap Ustaz. Bareng-bareng ibu-ibu ya. Iya Ustaz. Atau perlu pembimbing Ustaz juga Ustaz. Siap. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, hari ini kita akan bahas tema Marhaban ya Ramadan Ustaz. Ini udah masuk 20 Sya'ban Ustaz. Mungkin nanti malam 21 Ustaz. Dan tanpa terasa mungkin hitungan 8 atau 9 hari lagi udah selesai Ustaz. Sya'ban. Sidang isbat. Sidang isbat Ustaz ya. Bukan sidang parlemen. Bukan sidang isbat Ustaz ya, sebentar lagi Ustaz. Sebagaimana ketahui Ustaz, Ramadan ini hiruk pikuknya insyaallah luar biasa Ustaz ya, menyambut harus gegap gempita Ustaz ya, harus gembira Ustaz ya, harus gembira Ustaz. Tapi Ustaz, kita hari ini tidak berdua Ustaz, tapi kita akan direwangi oleh ibu-ibu yang berada di studi kita Ustaz. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Rahmah Kelurahan Tigo Elira. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini tadi forum komunikasi muda nih, ibu-ibu muda yang semangat. Ya Bu ya, apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Abang-abang Bu Oh, abang-abang.
Pas Bu, abang-abang hitam, Bu. Nah, janjian kan baju doli ini, Bu, ya. Alhamdulillah. Ya, Bu, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Insyaallah mudah-mudahan ini kayak menambah ilmu wawasan kita juga, Bu, ya. Nah, Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, sebagaimana nanti kami juga akan mengajak Mang Cek Bicek di rumah untuk berpartisipasi aktif, atau bagi Mang Cek Bicek yang pengen nanya silakan jaturi di pesawat telepon kita di 38 di 0022. Kami ulang kembali 0711 di 38 di 0022. Jaturi bagian ananyo di tema kita maupun nanti di luar tema, silakan Mang Cek Bicek. Terlebih dahulu kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Haji Muhammad Iing Solihin, sarjana sosial Megisa Sayen. Ustadz jaturi, Ustadz fadhol. Syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Kami hormati Mang Cek Doli, juga ibu-ibu bidadari-bidadari dunia, ya, kalau surga nanti ya, bidadari-bidadari dunia yang bercahaya, ya, yang subhanallah semangat sekali dari Majelis Taklim Miftahu Rahmah, ya, subhanallah. Juga tidak lupa pemirsa PAL TV, Mang Cek Bicek, Palembang Anget di mana saja berada. Alhamdulillah, pertama dan paling utama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita tadi disampaikan sudah memasuki tanggal 20 Sa'ban, berarti kurang lebih ya 8 sampai 9 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, orang-orang yang beriman tentunya. Maka subhanallah, jangankan kita ya pengikut-pengikut Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dengan para sahabat ya, itu ketika datang bulan Ramadan begitu bergembira, begitu bersemangat, sampai-sampai ada ungkapan, ada kata-kata yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Ini ungkapan ya, ungkapan yang sangat luar biasa memotivasi kita semua. Barang siapa yang gembira, senang dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, ini memotivasi kita tentunya. Tentunya fariha yang dimaksud gembira di sini ya bukan gembira sembarangan. Karena zaman sekarang, ya, zaman now ini banyak orang yang mau masuk Ramadan bukan gembira, bukan ikuti Rasul gembira dengan para sahabat, tapi sedih. Justru sedih ya, ibu-ibu terutama ya, di luar sana, tapi di sini insya Allah gembira kalau datang bulan Ramadan. Ketika nak Ramadan bukan gembira, tapi sedih. Ngapa? Sembako naik galo, barang naik galo. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita disedihkan oleh dunia. Padahal Rasul dengan para sahabat ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira. Bahkan Rasulullah SAW memberikan bayan-bayan penjelasan terkait tarhib Ramadan. Jadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Rasul ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu banyak para ulama-ulama kita yang memberikan ya, i'dad, ya, persiapan-persiapan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Apa saja persiapannya, Ibu? Banyak. Ya, diibaratkan begini, anggap Ramadan adalah tamu istimewa. Nah, kita ketika ingin kedatangan tamu istimewa, tentunya harus banyak persiapan. Nah, begitupun Ramadan. Para ulama ya, banyak memberikan bayan, penjelasan terkait cara kita untuk menyambut bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama diantaranya perbanyak doa. Karena doa adalah senjata orang beriman. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Apalagi di bulan Sa'ban. Jangankan Sa'ban, Rajab pun sudah banyak kita berdoa. Doa yang masyhur yang sering kita baca. Allahumma barik lana fi rozaqtana wa qina azab. Itu doa mau makan. Ya. Tapi bukan itu. Yang dimaksud adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ini bulan Rajab sudah lewat, tinggal Sa'ban, boleh ya. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa balighna syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sa'ban ini. Nah, ketika kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah kita, yang punya utang Allah selesaikan, yang sakit Allah sembuhkan, maka yang buntu Allah mudahkan, tambah ya. Intinya keberkahan. Termasuk makan tadi kan Allahumma barik lana, minta keberkahan. Nikah juga minta keberkahan. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Dan termasuk di bulan Sa'ban ini kita minta
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang lebih penting lagi, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena ternyata ya ibu-ibu sekalian, para pemirsa Pal TV di mana saja berada, Mang Cek Doli, walaupun Ramadan tinggal hitungan hari, tidak ada jaminan kita bakal sampai ke Ramadan tahun ini. Oleh karena itu yuk kita banyak berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang banyak dilakukan ketika kita ingin masuk bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang tidak kalah penting, apalagi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan, perbanyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja terutama terkait Ramadan. Terkait Ramadan ini kita harus penting, harus tahu. Karena tadi dibacakan dalam muqaddimah oleh Mang Cek Doli, ayatnya surah Al-Baqarah surat kedua, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Di sini di akhir kalimat Allah mengatakan la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini berarti ada usaha, ada ikhtiar kita. Kalau pengen jadi hamba Allah yang bertakwa, maka usahakan kualitas puasa kita tingkatkan. Karena apa? Karena di lain kesempatan atau di lain waktu Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis yang membuat kita tentunya sedih. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ji' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari pahala puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Ini kata para ulama, salah satu penyebabnya persiapan atau ilmu dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu mereka belum siap. Maka hadirin sekalian, pemirsa Pal TV di mana saja berada, ya Mang Cek Doli, kemudian ibu-ibu sekalian yang ada di studio ini, mari kita sama-sama mumpung ada kesempatan, kita banyak berdoa sekaligus banyak belajar ilmu. Kita pelajari dari sekarang apa yang bisa membatalkan puasa. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu juga penting. Karena banyak orang yang tahu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi ternyata banyak orang yang belum tahu hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Sehingga yang terjadi tadi, puasa kita ya justru hanyalah mendapatkan haus dan lapar saja. Dan ini tentunya tidak ingin terjadi pada diri kita semua. Maka ini yang kedua, selain kita perbanyak doa, mari juga kita perbanyak ilmu terkait ilmu Ramadan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, ada juga persiapan, perbanyak silaturahim. Ini juga penting dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kita perbanyak silaturahim. Apa manfaatnya? Ada satu hadis, ya. Ada dua riwayat minimal. Satu riwayat Ibnu Hibban mengatakan Rasul pernah ya berkhutbah naik tangga, ya. Beliau ya, mengaminkan sampai 3 kali. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasul engkau mengaminkan 3 kali? Karena sesungguhnya malaikat Jibril berdoa. Dan salah satu doanya, ya, celakalah orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengaminkan. Malaikat Jibril berdoa, Rasul mengaminkan, pastilah mustajab doa tersebut. Nah, ini penting buat kita semua. Ketika masuk Ramadan juga banyak silaturahim dalam rangka kita saling memaafkan. Ada istilah kita ini kan yang namanya memaafkan Idul Fitri. Padahal dianjurkan sebelum Ramadan. Agar tidak boesan, agar kita siap antara suami dengan istrinya, antara anak dengan orang tuanya, begitu juga sebaliknya, termasuk tetangga dengan tetangga. Nah, kita di masyarakat kita ini kan kalau maafan belum lebaran asing. Pak, minta maaf ya, maaf lahir batin. Oh, belum lebaran. Nah, ini yang tentunya keliru. Ajaran agama kita menganjurkan diutamakan sesungguhnya memaafkan sebelum Ramadan. Agar ketika masuk Ramadan kita sudah bersih dari dosa-dosa sesama manusia. Nah, tinggal kita berusaha mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat agar ketika masuk Ramadan kita sudah siap dengan keilmuan, dengan mental dan juga dengan hati yang bersih. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi Ramadan ini harus punya persiapan Ustaz ya. Salah satunya persiapan ilmu Ustaz ya. Harus tahu yang hal-hal yang menghilangkan puasa, membatalkan puasa. Jangan sampai tahu yang membatalkan puasa tapi tidak tahu mengamalkan pahala Ustaz ya. Jangan sampai puasa mulutnya tidak puasa, tidak puasa, iya, ngumpi, nyogok sini sana. Nah. Ustaz, kalau kita bicara Ramadan lagi nih Ustaz, ya, tapi insya Allah kayak kita tahan dulu Ustaz, kayak kita ada yang lewat dulu Ustaz ya. Tidak.
Bang Cek Bicek pemirsa Pal TV, luar biasa sekali pembahasan Ramadan. Ramadan ya syahrul Quran, ya syahrul jinan. Ya, oke, jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi kali hari Jumat bersama dengan tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah, tema kita pada hari sore hari ini adalah marhaban ya Ramadan. Nah, Mang Cek Bicek tadi telah disinggung oleh Ustaz bagaimana persiapan kita untuk menyambut dalam bulan suci Ramadan. Salah satu adalah bagaimana kita harus memahami ilmu tentang persiapan untuk menyambut Ramadan. Hal-hal apa saja yang membatalkan puasa, hal-hal apa saja yang menghilangkan pahala puasa kita. Nah, ini juga seiring dengan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang mana artinya barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Nah, tentu saja Mang Cek Bicek, ini telah digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari bagaimana kita berpuasa Ramadan harus mengharapkan pahala dan tentu saja dengan iman kita. Dasarnya adalah iman. Nah, insyaallah Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli pengen kembali. Bagi Mang Cek Bicek yang pengen bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, kita balik lagi Ustaz. Iya. Ini masalah Ramadan lagi Ustaz. Tadi kalau Cek Doli tadi Mang Cek Ustaz di dalam hadis riwayat Bukhari Ustaz, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya Ustaz diampuni Ustaz yang lalu Ustaz. Nah, ini kira-kira Ustaz bagaimana Ustaz persiapan untuk Ramadan bagi yang mungkin puasa lagi, masuk lagi. Nah, itu mana Ustaz? Jadi subhanallah. Betul, Mang Cek Doli. Jadi luar biasa keutamaan seluruh ibadah ini pada intinya adalah banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan reward. Salah satunya tadi dengan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan imanan, dengan keimanan wa ihtisaban, maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan perhitungan, ada yang mengatakan dengan keikhlasan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, subhanallah, Ramadan ini adalah bulan yang sangat banyak nama. Bulan yang sangat banyak nama karena para ulama mengatakan bulan Ramadan bisa dengan bulan Syahrul Ibadah karena di dalamnya banyak ibadah. Bulan kemudian Syahrul Quran karena di dalamnya diturunkan Quran. Termasuk Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Karena di dalamnya ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh dengan mengharapkan keimanan dan juga keikhlasan, dan bahkan itu ada 3 hadis. Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar fi Ramadan. Jadi 3 hadis ujungnya sama. Ya, dengan keimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi ketika kita melaksanakan siangnya puasa, kemudian malamnya sholat malam, kemudian di malam-malam Lailatul Qadar kita hidupkan dengan keimanan, keikhlasan, semuanya menghapus dosa-dosa kita. Jadi wajar kalau nanti begitu Ramadannya betul-betul dilaksanakan baik, begitu keluar Ramadan bagaikan suci bersih seorang bayi. Ya, bayi kan nggak punya dosa. Nah, itu luar biasa. Nah, kita kembali Mang Cek Doli dan juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Rahmah dan Mang Cek Bicek Palembang Anget. Jadi persiapan ini penting. Karena begitu dikatakan marhaban Ramadan, selamat datang Ramadan, berarti kita juga udah harus siap dengan persiapan menyambut tamu istimewa ini. Yang ngeluh soalnya. Iya, jangan ngeluh. Puasa lagi. Apalagi tadi, sedih ngapa? Barang naik, malah mikiri barang. Bukan mikiri ibadah bagaimana dosa kita akan diampuni oleh Allah, tapi malah mikir yang lain. Nah, maka yuk sama-sama, ini masih ada kesempatan 9 hari lagi perbanyak doa. Ya, kurang lebih 9 hari lagi kita perbanyak doa, perbanyak ilmu, belajar terus. Kemudian perbanyak silaturahim, yang belum sempat silaturahim untuk memaafkan juga, mari kita sama-sama untuk memaafkan. Kemudian yang keempat, tidak kalah penting lagi persiapan lainnya, selain yang 3 tadi, keempat perbanyak puasa. Nah, ini juga tarhib Ramadan yang penting. Rasulullah SAW itu ya, tidak banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini.
Bahkan ada hadis dari Aisyah ya, Rasul itu senantiasa berpuasa ya sampai-sampai seolah-olah seperti sebulan penuh puasa. Gitu ya. Karena apa? Karena tadi ketika kita biasa melaksanakan ibadah saum di sunnah di bulan Sa'ban, maka nanti masuk Ramadan ya akan terbiasa. Nah, ada ungkapan di masyarakat kita justru Mang Cek dan juga ibu-ibu Mang Cek bicara semalam anget itu ada ungkapan yang salah. Besok nak puasa, sekarang lanjak-lanjak kelah. Nah, ini ungkapan yang keliru sebenarnya. Seharusnya Bohoji. Iya. Ya, jadi seharusnya yang betul ajaran agama kita latih untuk puasa. Kalau kita puasa sunnah nikmat. Hari ini jam 9 kita belum makan, ya. Aku puasa bae. Karena ini pernah terjadi pada Rasulullah. Ketika Rasul nanya Aisyah, adakah makanan? Tak ada ya Rasul. Ini shaim. Sesungguhnya aku puasa. Jangan temu caung gitu, Ustaz. Ngamuk puasa. Ngamuk, iyo. Nah, lain lagi itu ceritanya. Nah, kalau sama istri katik makanan, aku udah katik. Nah, tapi Rasul tidak. Awak buntu, Ustaz. Tapi Rasul malah aneh itu ya. Ketika tidak ada makanan, dia berpuasa. Dan ini puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib, dia tidak bisa. Harus niat malamnya. Ada rukun, gitu ya. Ada rukun tertentu. Jadi ini penting, latihan. Kemudian juga kalau puasa sunnah, tahu-tahu diajak makan oleh Mang Cek Doli. Jam 12 siang kita puasa. Diajak makan. Sudahlah aku buka we. Tidak masalah. Atau kita sakit perut. Tidak masalah. Kenapa? Itu puasa sunnah. Nah, tapi kalau puasa wajib, ada hal harus. Ya, ketika dia batal, ya, tidak ada izin syar'i atau rukhsah yang memang mengizinkan dia boleh batal, maka hukumnya haram. Nah, beda dengan sunnah. Makanya boleh perbanyak latihan puasa. Ini juga salah satu cara kita menyambut Ramadan. Dengan memperbanyak puasa sunnah. Jangan sampai Ustaz kayak puasa di rumah di pasar berbuka. Balik cak lesu. Nah, ini yang saya katakan. Jadi Bu Bang Cek, ilmu terkait Ramadan itu harus terus ditingkatkan. Kalau dulu mungkin yang membatalkan puasa itu cuman makan dan minum. Cuma makan dan minum. Kemudian mohon maaf yang suami istri tidak berhubungan suami istri. Kalau sekarang sudah meningkat. Diam pun membatalkan puasa, Bang Cek. Diam itu membatalkan puasa, iya. Diam-diam makan, diam-diam ngopi gitu ya. Nah, ini sering terjadi. Diam-diam menguduh. Oke, Masya Allah nih Ustaz, luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi perlunya nama ilmu tadi Ustaz ya. Ilmunya menyambut Ramadan sangat perlu dipelajari Ustaz ya, dipahami. Jangan sampai kita puasa tak tahu tidak dapat apa-apa Ustaz ya. Dapat lapar dan haus nih, nauzubillah Ustaz. Jangan sampai Ustaz. Nah Ustaz, kita beri kesempatan menunggu sembari pemirsa Mang Cek itu nelpon, mungkin kita akan berikan kesempatan ibu-ibu yang studi kita Ustaz dari Majelis Taklim Miftahul Rahmah Tigo Ilir. Siapa kira-kira ada siap bertanya dari Ibu? Ada bertanya Bu ya? Nah, Ibu ini Masya Allah sama-sama kacamata Ibu. Silakan Bu, nama dan juga silakan pertanyaan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Cek Doli. Perkenalkan saya Romzatul Hadawiyah dari Majelis Taklim Miftahul Rahmah Jalan Perintis Kemerdekaan 3 Ilir Palembang. Berkenaan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu Marhaban ya Ramadan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apabila kita terlambat bangun kan untuk makan sahur, nah apakah boleh kita terus makan atau apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang sahur tiba-tiba datang waktu imsak? Nah, jadi apa kita harus terus makan atau kita harus berhenti? Itu saja Ustadz yang ingin kami tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan kalau kesiangan Ustaz ya. Bu suguling di Seruling. Ya Ustaz ya. Rasa-rasa boleh Ustaz ya. Jangan beduk azan asyhadu alla lah juga. Nah, mana ini Ustaz jawaban Ustaz? Jadi Bapak Ibu Mang Cek Bicek sekalian hangat dan juga pemirsa yang ada di studio, wabil khusus Ibu Ramjatul yang bertanya terkait ke sahur ya. Ketika kita sahur ternyata lagi sahur tahu-tahu imsak. Maka ketika kita belum selesai makan, selesaikan makan. Dan imsak adalah pengertiannya adalah waktu menahan ya. Bukan waktu untuk memulai puasa. Karena kita tahu rukun puasa terutama yang wajib ada 2 ya. Yang pertama niat pada malam harinya, yang kedua menahan diri mulai dari subuh. Mulai dari subuh sampai ke azan maghrib. Nah, jadi mulai dihitung tuh mulai subuh. Cuma jangan pula mentang-mentang mulai dari subuh imsak kadang-kadang kita tiadakan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW juga ya melakukan persiapan. Jadi sahurnya ada batasan. Setelah sahur Rasul tidak makan minum ya sampai kurang lebih 50 bacaan ayat baru azan subuh.
Nah ini penting. Jadi kalau memang kondisi kita terlambat, karena memang kita tidak selamanya selalu bangun cepat gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba kesiangan misal. Tahu-tahu masih waktu imsak, maka boleh makan minum. Sampai kapan? Sampai sebelum azan subuh. Nah, di zaman Rasul pernah terjadi. Jadi ketika azannya, dia ada dua azan. Ada azan Bilal bin Rabah, ada azan Abdullah bin Maktum. Kata Rasul, ketika ada azan Bilal bin Rabah, maka teruskan makan. Tapi ketika azan Abdullah bin Maktum, berhenti azan. Karena apa? Karena azan Bilal bin Rabah itu ada azan tahajud atau azan ganti sip kalau zaman dulu dikatakan. Nah, itu masih ada kesempatan untuk sahur, untuk makan-makan. Nah, sementara azan yang kedua, azan subuh, itu tidak boleh lagi makan. Jangan dilanjut. Betul, jangan dilanjut. Jadi intinya mentakhirkan sahur bukan berarti nak dekat subuh. Ini ulama sudah sangat luar biasa. Memberikan waktu imsak itu adalah tenggang untuk kita bersiap-siap untuk sholat subuh. Lampu kuning lah. Lampu kuning. Nah, jadi lampu kuning bukan berarti tidak boleh makan. Boleh makan. Ya, tapi jangan dijadikan kebiasaan sehingga kita, sudahlah imsak ini tidak perlu karena apa? Waktunya pas subuh. Nah, kita tidak tahu, tidak paham. Kadang-kadang beda dikit. Azan lambat, kita masih makan sementara waktu sudah masuk. Nah, kita itu termasuk batal puasanya. Nah, jadi untuk menjaga, makanya imsak itu penting. Ya, walaupun kita mulai puasanya harus diketahui mulai subuh sampai ke maghrib, tapi imsak berarti menahan. Nah, sudah untuk ikhtiar. Nah, kecuali tadi saya katakan kita terlambat, sudah waktu imsak belum makan. Nah, sementara dalam sahur ada barokah. Ya, sahurlah karena sesungguhnya sahur ada barokah kata Rasul. Maka makan walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit. Nah, masalahnya demikian. Tapi jangan juga kesiangan terus. Jangan kesiangan terus. Sudah melek, langsung 4 masih tidur. Betul. Ujung-ujungnya nak azannya. Baru nak melek. Aduh nian kan sengaja mentakhirkan sahur. Nunggu nak pas nak azan baru makan. Nah, itu tidak boleh juga. Katanya Ustaz lah kayak sengaja nih Ustaz. Betul. Karena itu waktu ini waktu ragu. Ustaz bicara Ramadan lagi nih Ustaz. Nah, mana tadi kalau tadi Ibu Rabia ada nanya tadi mengenai masalah sahur Ustaz. Ini kalau mana kalau puasa nih Ustaz. Puasa be mayang ida. Bisa deh. Tekele-kele tidur pagi-pagi semayang ida nunggu Ustaz. Nah, tidur be ini mak mana nih Ustaz ceritanya Ustaz? Ini juga para pemirsa sekalian ada penyakit ya, penyakit masyarakat yang memang sekali lagi ada yang dia puasa tapi tidak sholat, ya. Ada yang sholat tapi tidak puasa, atau yang sholat dia puasa tapi tidur be sampai tidak buka baru bangun ya. Begitu sahur makan, habis sahur tidur sampai nak buka baru bangun. Nah, maka hal-hal seperti ini hal-hal yang mubazir, hal-hal yang sia-sia. Nah, maka oleh karena itu yang pertama terkait ke masalah kewajiban. Kita selain kewajiban puasa ada juga kewajiban sholat. Ketika kita tidak sholat, ya, sementara kita puasa, secara hukum fikih ya, puasanya dia mendapat pahala, ya, meninggalkan sholatnya dia mendapat dosa. Itu secara hukum fikih. Namun secara umum, secara syariat ini kurang baik. Orang yang sholat tapi dia tidak puasa berarti dia ada yang ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan, ada yang hilang. Maka seharusnya orang yang sholat adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa adalah orang yang sholat. Karena apa? Karena ini ungkapan bahasa Quran, hitobnya juga untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman. Berarti orang yang sudah yakin dengan Allah dan sudah senantiasa mendirikan Islamnya. Mendirikan Islamnya. Sehingga tadi orang yang dia puasa tidak sholat, sesungguhnya kurang sempurna keislamannya, kurang sempurna keimanannya. Karena orang yang dia istiqomah, ya, beriman dan juga berislam, dia harus seluruhnya mengerjakan. Nah, maka oleh karena itu kita terus berusaha. Sembari kita puasa, kita juga berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Kalau bicara Ramadan lagi Ustaz, ini mungkin ada amalan-amalan sunnah Ustaz yang harus dikerjakan selama Ramadan biar ibadah kita meningkat dan sebagainya mungkin Ustaz. Baik, ya, subhanallah ya. Jadi bulan Ramadan kembali tadi banyak nama, diantaranya Syahrul Ibadah. Jadi bulan ibadah, apa saja ibadah, sampai-sampai ada ungkapan tidur orang yang berpuasa pun ibadah. Nah, tidurnya bukan yang salah tadi ya, habis sahur tidur terus sampai buka, tapi tidur dalam rangka menghindarkan maksiat atau tidur dalam rangka menghilangkan ya hal-hal yang ngerumpi gitu ya. Termasuk ada tidur yang disunahkan sebelum azan zuhur dan sesudah azan zuhur, namanya kailullah gitu ya. Nah, ini sunnah ketika pada saat bulan Ramadan. Nah, amalan sunnah apalagi yang lainnya? Mulai dari mungkin kalau dari kita sahur ya, sahur itu pun sunnah. Jadi kita ini kan mohon maaf tidak terbiasa makan pagi, Bu. Tidak terbiasa makan pagi. Tapi kata Rasul ya, sesungguhnya di dalam sahur adalah ada keberkahan. Maka makan walaupun sedikit. Nah, ini satu, pertama kali. Bersahur, betul. Dan insya Allah ketika kita sudah sahur ini kan ada kekuatan biasanya.
Beda uang yang tidak sahur dengan yang sahur. Kalau yang sahur biasanya laparnya agak tertahan dikit. Ya. Tapi kalau tidak sahur jam 9, ya biasa makan godo-godo, lapar ya. Nah, pasti lapar gitu. Karena terbiasa makan pagi. Nah makanya perlu diisi sahur. Nah itu sunnah. Kemudian baca Quran banyak-banyak. Karena di bulan Ramadan juga Syahrul Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oke, Syahrul Quran. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz. Oke, Ustaz, kita lanjut Ustaz. Asik sekali bincangan kita sore hari ini Ustaz. Kita lanjut lagi ada pembicaraan pada itu Ustaz. Bang Cek Bice, insyaallah luar biasa sekali Ramadan ini adalah butuhnya persiapan kita bagaimana menyambut, dan tentu saja harus butuh ilmu dan butuh juga persiapan iman kita. Jangan mana-mana Bang Cek Bice, akan kita lanjut kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tosa Agama Islam edisi kali hari Jumat, alhamdulillah bersama guru kita tercinta Ustadz Haji Muhammad Iing Solihin, Sarjana Sosial Islam, Magister Science. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema Marhaban ya Ramadan. Dan Mang Cek Bicek, tanpa terasa kita akan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Pertanyaan sekarang, seberapa besar dan seberapa jauh persiapan kita hari ini, bagaimana persiapan terkait masalah iman kita hari ini, bagaimana persiapan ibadah kita, bagaimana persiapan mungkin ada puasa sunnah untuk melatih kita, dan bagaimana persiapan ilmu kita juga menghadapi bulan suci Ramadan. Dan sebagai Mang Cek Bicek, ada riwayat hadis An-Nasai, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, telah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan juga di bulan itu juga setan-setan diikat, dan di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalang. Hadis riwayat An-Nasai. Dan mudah-mudahan Mang Cek Bicek ya kita akan mendapatkan bulan yang terbaik ini. Dan insyaallah tadi telah di Mang Cek Doli singgung dalam hadis ini adalah ada bulan 1000 yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di tahun Ramadan ini kita akan memperolehnya, kita akan menjemputnya, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini akan adalah malam 1000 bulan yang insyaallah kebaikannya luar biasa sekali. Dan Mang Cek Bicek, bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, Mang Cek Doli silakan membuka kembali di dialog interaktif kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Saat kita sambung lagi saat ini tadi saat ada hadis riwayat menyatakan adalah ini adalah pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan-setan diikat. Nah, ini mana Ustaz? Ini hadisnya luar biasa banyak. Iya Ustaz. Bicara setan nih Ustaz. Kira-kira Ustaz kalau Allah sudah bilang setan diikat nih. Tapi masih Ustaz. Ya masih ada yang banyak tidak puasa, masih banyak ngerokok di jalan. Ini nauzubillah Ustaz deh. Dan padahal ini ya kalau di KTP-nya rasanya Muslim galau Ustaz. Itu kata. Dan ini mana Ustaz? Apakah mungkin kesadaran harus perlu dibangun kembali Ustaz? Ataukah memang ini Allah telah memilih orang-orang memang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berpuasa ini Ustaz? Atau ini juga mungkin harus kita bangun juga Ustaz? Ke masyarakat ini Ustaz? Benar, Mang Cek Doli. Jadi menarik itu memang terkait hadis ya. Banyak riwayat, termasuk ada dari riwayat Bukhari, Idza ja'a Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Jadi ketika datang bulan Ramadan itu, kata Allah, kata Rasul, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dalam matan yang lain, bunyi yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Dalam matan yang lain, bunyi yang lain, futihat abwabu jahannam, ditutup pintu jahannam. Nah, yang menarik ini wasul silati syayatin, diikat, dirantai, dibelenggu setan-setan. Nah, ada dua penafsiran minimal ulama yang menyampaikan terkait hadis ini. Yang pertama, sulsilati syayatin, diikatnya syaitan ini, separuh ulama mengatakan ini adalah makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya, karena sesungguhnya melihat dari redaksi hadis, sesungguhnya syaitan diikat di bulan Ramadan. Nah, yang kedua, ini adalah makna kias. Maksud syaitan diikat ini bukan makna sebenarnya, tapi itu makna kiasan. Nah, syaitan diikat ini adalah
hawa nafsu kita terkekang. Dalam artian, dalam hadis yang lain, setan itu masuk ke dalam diri kita tuh ila majrodam, melalui pembuluh darah. Maka persempit jalan setan dengan berpuasa. Nah, sehingga wajar kalau di bulan Ramadan masih ada yang mohon maaf berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu berarti dia tidak menjadikan dirinya sempit ya. Setan leluasa menggoda kita, sudah terbiasa. Ini yang mengatakan para ulama bahwa setan itu bukan diikat dengan sebenarnya, tapi sesungguhnya hanya makna kias. Jadi kalau kita sendiri tidak mau ngikatnya, tidak mau mengekangnya, setan akan terus menggoda kita walaupun di bulan Ramadan, karena ini makna kias. Nah, ini yang pertama. Jadi Mang Cik Doli kalau ada di luar ngapo dioni puasa tapi masih cak kesetanan, bukan cak kesetanan, bisa jadi dia lah jadi setan, gitu kan? Nah, sehingga yang terjadi, setan takut juga. Setan sudah takut sama dia. Lagi dia. Betul. Nah, ini yang pertama. Iya, nah, yang kedua, bahwasanya setan itu betul-betul diikat di dalam bulan Ramadan, memang makna sebenarnya. Ada para alim ulama menyampaikan apa buktinya? Buktikan ya, saya lihat. Nanti pada tanggal 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban yang begitu sidang isbat diputuskan malam ini lebaran, setan diikat, itu masjid mushola penuh. Kenapa? Betul-betul setan diikat gitu. Jadi orang yang tadinya berkawan sama setan, setannya diikat baru galak ke masjid. Gitu. Itu bukti kalau setan diikat. Ya. Nah, yang kedua bukti setan kalau diikat nanti pada tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Begitu sidang isbat diputuskan malam ini 1 Syawal, setan kembali dilepaskan, masjid mushola balik kosong. Tinggal sesap. Jangan-jangan imam kan sama azan. Betul. Kebalirnya Jadi ini ya Pak Ustaz. Jadi kondisi inilah yang memang kita sama-sama perhatian. Baik setan diikat dengan makna sebenarnya atau setan diikat hanya makna kias, tapi kita berusaha. Ini loh keutamaan Ramadan. Bahwasanya di bulan Ramadan pintu surga dibuka, bermakna kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dibuka seluas-luasnya. Kemudian wagulikos Abu Manar, setan pintu neraka ditutup, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak pas di bulan Ramadan itu kan banyak ditutup. Sehingga untuk berbuat maksiat itu agak terjaga gitu. Makanya kita subhanallah ya, biasanya mohon maaf tempat makan ya, jangan tempat maksiat, tempat makan saja kalau di bulan lain kan dibuka bebas. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutup pakai tabir gitu ya. Walaupun di bawahnya banyak kaki-kaki ya. Tahu kaki apa Ustaz? Nggak tahu kaki apa. Kaki ayam. Yang jelas tadi itu sudah mewarnai, memang mewarnai bahwa bulan Ramadan memang bulan nuansanya ibadah, bulan yang memang untuk menguatkan keimanan tuh ada. Kalau kaki-kaki ibu mungkin maklum Ustaz. Maklum. Kaki apa? Berbulu Ustaz kakinya. Kenapa iya nah kayak kan? Kalau ibu ditanya ngapa? Memang ada tamu dan bisa puasa. Nah, yang bapak-bapak ini lain. Uzur. Gitu. Nah, tapi ini ada ungkapan juga dari para ulama, kita balik sangka. Kalau memang ternyata dilihat ada yang tidak berpuasa di jalan, mungkin dia bukan muslim. Oh, ternyata muslim, masih baik sangka, mungkin dia masih anak-anak. Oh, ternyata sudah dewasa, mungkin baik sangka, dia orang kurang waras. Karena orang gila tidak berpuasa. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Kita sembari menunggu pemirsa Mang Cik kita telepon Ustaz, mungkin kita berikan kesempatan lagi Ustaz sama ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Rahmah. Mungkin dari Ustaz di sebelah kiri, mungkin sebelah kanan Mang Cik Doli Bu ya. Silakan Bu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu. Terima kasih Cak Doli. Pak Ustadz, mendengar uraian Pak Ustadz tadi. Jadi, perkenalkan nama saya Hoiria dari Majelis Taklim Miftahul Rahmah, 3 Ilir Palembang. Mendengar uraian dari Pak Ustadz tadi, dalam menjalankan ibadah puasa itu kita harus punya ilmu. Nah, di sini kita harus berilmu. Kalau misalnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa tersebut dari subuh sampai azan maghrib kita melaksanakan puasa, jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, jadi pahalanya tidak ada. Nah, ini ada suatu permasalahan sering kami lakukan, terutama ibu-ibu Pak Ustadz ya. Kami kalau masak Pak Ustadz sering 1 kali nyicip, masih belum pas rasanya. Nyicip sekali lagi Pak Ustadz, masih juga belum Pak Ustadz rasanya. Sendok, spiring nyicip lagi Pak Ustadz. Nah, jadi maksud saya tuh bagaimana batasan-batasan cicip mencicip itu kan, itu salah satu. Mungkin juga misalnya pada waktu kita bersikat gigi itu juga Pak Ustadz, sering kita ke dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering kita
jalani dalam kehidupan sehari itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan batasan-batasan bagaimana cara mencicip tadi itu atau hal-hal yang membatalkan puasa lah. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ustaz. Langsung ya. Subhanallah, Mang Cek Bicek, Sepele Manget dan juga ibu-ibu dan Mang Cek Doli. Tadi ada pertanyaan dari jemaah kita terkait bagaimana mencicipi makanan pada saat kita berpuasa. Jadi kita sudah tahu para ulama mengatakan kalau kita mencicipi hanya sekedar di lidah, maka itu tidak membatalkan puasa. Cuma kalau bahasa Indonesia atau bahasa Palembang mencicipi sepiring, nah ini lain cerita ya. Jadi maka ini penting. Memang ketika kita paham ya ilmu terkait apa-apa yang membatalkan puasa, insya Allah dia akan terhindar. Termasuk sikat gigi. Jangan sampai setelah puasa 15 hari baru nanya, sikat gigi batal nggak puasa? Padahal sudah 15 hari puasa. Nah, seharusnya sekarang inilah kita harus cari apa saja yang membatalkan puasa sehingga kita istiqomah. Begitu masuk 1 Ramadan, tahu sikat gigi tidak membatalkan puasa. Asal odolnya jangan ditelan gitu kan. Sikat giginya kunyah. Sikat gigi jangan dikunyah. Kemudian termasuk mencicipi makanan. Walaupun 100 kali tidak masalah, asal di lidah gitu ya. Jangankan 2 kali, 100 kali tidak masalah, asal di lidah. Cuma tadi kalau dia sudah masuk rasanya ya, ada rasa ya, inti kan di lidah yang terasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam apalagi sesendok, nah ini yang membatalkan. Apalagi sebaskom misalnya. Betul, apalagi ya, intinya selagi bisa dihindari, hindari. Tapi kalau hanya mencicipi jangan sampai kaget pas begitu buko ngapo asinian, nah, maka butuh ya perlu dicicip sebagai perasa. Sudah itu dilepehkan. Insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Jangan sampai seperti dulu ada kejadian santri, ya lihat lesu sekali seluruh santri dibangunkan oleh kiainya. Bangun, silakan sholat. Sholat zuhur, insya Allah setelah sholat pasti kuat tenaganya. Seluruhnya sholat zuhur, setelah sholat semangat. Ustadz, alhamdulillah kami semua sudah semangat. Rupanya disangkut semangat karena sholat. Apa? Waktu wudhu ada yang terminum. Nah, itu kan? Nah, itulah ini ya. Jadi kalau yang seperti itu batal ya. Kalau itu batal. Tapi kalau hanya sekedar mencicipi, maka itu tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali Ibu ya. Sudah jawab Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat persiapan Ramadan. Ini perlu sekali Ustaz, ilmu Ustaz ya. Perlu harus tahu batas-batasan dan sebagainya. Jangan sampai kayak sudah berjalan baru nanyo. Lah separuh nak perjalanan Ustaz ya. Lah sudah nak luar biasa Ramadan sekali Ramadan Ustaz. Nah Ustaz, mungkin Ustaz waktu jual kita batas kita Ustaz, mungkin Demang Cek Bicek kita baru bergabung habis sholat selepas asar mungkin dari kantornya dan sebagainya Ustaz. Mungkin ada himbauan, mungkin ada kesimpulan Ustaz yang disampaikan Ustaz. Baik, Mang Cek Bicek, Sepele Manget, Mang Cek Doli dan juga ibu-ibu yang ada di studio. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita bergembira. Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi akan masuk Ramadan, maka mari kita sama-sama persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan tadi dengan amal-amal kebaikan. Yang pertama, yuk kita perbanyak doa. Karena sesungguhnya doa ini adalah senjata bagi orang beriman. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita disampaikan ke Ramadan tahun ini. Kemudian, masih ada kesempatan beberapa hari ini, yuk kita gali ilmu-ilmu terkait Ramadan. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa, itu juga penting untuk kita ketahui. Sehingga kita tidak hanya puasa sekedar menahan makan minum saja, tapi puasa segalanya. Khas bil khas kalau istilah ulama. Kemudian yang ketiga, juga kita berusaha untuk latihan puasa. Sehingga betul-betul masuk puasa kita siap. Jangan sampai masuk puasa rupanya banyak orang sakit. Kenapa? Karena kita tidak siap. Kemudian yang keempat juga banyak silaturahim. Dengan kita silaturahim saling memaafkan, mudah-mudahan dosa kepada Allah kita bertobat kepada Allah, dosa kepada sama manusia kita saling memaafkan. Dan yang terakhir ini juga tidak kalah penting, Mang Cek Bicek Sepele Manget dan juga ibu-ibu yang ada di studio, Mang Cek Doli. Ini adalah terkait sarana prasarana. Kelihatan sepele tapi ini juga menentukan. Mulai dari sekarang anak-anak kita, kemudian suami istri kita yang belum siap pakaian, mungkin peci, ya, sarana prasarana untuk terkait Ramadan. Tanda kita siap menyambut tamu istimewa yaitu bulan Ramadan, berarti kita juga sudah siap dengan aktivitas ibadah kita. Apapun yang kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita menuju Ramadan yang lebih baik lagi. Nah, kita berharap Ramadan tahun ini betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan Ramadan, karena tidak ada jaminan kita bakal sampai Ramadan tahun depan. Sehingga ketika kita bersungguh-sungguh, selain kita tidak ada jaminan sampai Ramadan tahun depan, kita juga akan berusaha memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi mengatakan sesungguhnya puasa
adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Maka oleh karena itu yuk kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa sebagaimana kata Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Ya rabbal alamin. Luar biasa, amin ya rabbal alamin. Ustaz, mata Allah betul hayati Ustaz. Semoga panjang umur Ustaz selalu Ustaz. Terima kasih telah hadir di studio kita Ustaz. Luar biasa pembahasan marhaban di Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan dalam kondisi sehat Ustaz ya. Amin amin. Mudah-mudahan ditemukan dalam Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja insyaallah dalam keadaan iman, dan insyaallah dalam keadaan yang betul-betul insyaallah kita siap ilmu dan persiapan kita Ramadan nantinya. Nah, Mang Cek BC, alhamdulillah tadi telah disampaikan Ustaz bagaimana persiapan Ramadan kita dalam menyambut marhaban ya Ramadan. Nah, tentu saja Mang Cek BC ini pun diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Ia berkata bahwa pernah mendengar Nabi SAW bersabda, artinya Islam itu dibangun atas 5 pilar. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Mang Cek BC, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baik mungkin, persiapkan iman kita, mari kita persiapkan Al-Quran kita kembali, mari kita buka kembali Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan ini ada bulan Syahrul Quran, dan mari kita berbanyak ibadah wajib maupun ibadah sunnah kita, dan mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini ada bulan Ramadan yang terbaik yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan akan membangkitkan semangat kita, insya Allah menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah janjikan. Dan akhirnya Mang Cek BC, aku Mang Cek Doli, jangan lupa mengingatkan seluruh Mang Cek BC, tonton terus program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih Mang Cek BC. Semoga Mang Cek BC dalam kondisi walafiat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.